kepada saya lewat dialog rohaniah saya, dialog ruhiyah saya. So, menurut kamu apa yang membuat kamu bisa punya 4 triliun? Caranya kayak apa? Caranya piye? Saya bilang, tolong kasih saya ya Allah jaringan restoran di seluruh Indonesia. Butet. Kasih saya jaringan hotel di seluruh dunia. Kasih ya Allah tambang emas. Kasih saya tambang berlian. Kasih saya tambang batu bara. Kasih saya ladang minyak. Kasih saya rumah sakit. Kasih saya banyak sekali usaha. Dari usaha itu ya Allah, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita lanjutkan video yang kemarin ya. Kemarin kan sudah ngebahas ya tentang ya Yusuf Mansur itu di luar negeri, bagaimana Yusuf Mansur ya mencari sedekah gitu ya. Cuma ini lebih spesifik lagi menurut saya, dan di sana ada letak-letak kebohongan Yusuf Mansur ya. Dan mungkin pada saat itu ya, tapi agak aneh juga gitu, kenapa orang-orang itu nggak bisa mengakses, karena 2014, ini video 2014 teman-teman. 2014 saya masih ingat bahwasanya saya aja udah pakai smartphone ya. Udah pakai smartphone pada saat itu, karena ya sudah mulai rame ya, ada Samsung pertama itu Samsung Prime, itu ada yang pertama itu Samsung Prime 2, itu udah dari 2011an udah ada itu kalau nggak salah ya. Cuma kenapa ibu-ibu ini nggak bisa mencari gitu? Pas itu kan udah banyak ada Firefox kayak gitu ya, atau pencarian lain gitu kayak Yahoo atau lain-lain. Nah tapi karena mungkin orang belum terbiasa jadi nggak melacak. Nah ini berkaitan dengan sebuah kepemilikan Yusuf Mansur yang saya nggak tahu hartanya dari mana, tapi diucapkan dia bahwasanya nanti dia tidak punya hal itu gitu ya. Karena ya mungkin dia menunjukkan kehebatan dia dengan videonya. Nah tapi kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. dengan cara apa kamu pikir aku bisa memberi kamu 4 triliun? Saya bilang sama Allah, kasih saya restoran ya Allah, yang bukan cuma 1 cabang, tapi sekian ribu cabang di seluruh tanah air, bukan duniamu ya Allah. Apa Allah jawab? Nggak mungkin. Ini nyambung loh, nyambung yang kemarin loh. Mana ada yang nggak mungkin? Ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Allah bilang sama kita semua, apa permintaan kamu? Apa sesulit menurut kalian aku meninggikan langit, meratakan bumi? Apakah menurut kalian permintaanmu lebih sulit daripada aku menciptakan langit dan bumi? Atau menciptakan diri kalian? Susah lo bikin seperti kita ini, susah. Minum banyak nggak bocor lo coba. Subhanallah. Kecuali kita udah mulai aneh-aneh. Ketika kita mulai aneh, mulai dia ngetes. Iya dong, prostatnya udah mulai aneh. Mungkin karena kita macam-macam atau gimana, atau emang udah masanya tua. Hebat loh. Kita kalau makan, baru makan semenit 2 menit itu semua tahu gitu. Kira-kira bau nggak? Kita kalau ngeliat sampah bau nggak? Itu perut isinya sampah loh. Tapi kita kebauan nggak? Padahal jaraknya dekat nggak? Allah, subhanallah, lihat, hebat sekali. Darah ngalir mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ngalir. 1 tetes saja kemudian tersumpat, lumpuh. Allah bilang, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Semua bagiku mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau aku udah bilang mudah, gampang. Subhanallah. Keren. Asyik. Jadi saya bilang tuh, ketika Allah bertanya kepada saya lewat dialog rohaniah saya, dialog ruhiyah saya, so menurut kamu apa yang membuat kamu bisa punya 4 triliun? Caranya kayak apa? Caranya piye?
Saya bilang, tolong kasih saya ya Allah jaringan restoran di seluruh Indonesia. Butet. Kasih saya jaringan hotel di seluruh dunia. Kasih saya Allah tambang emas. Kasih saya tambang berlian. Kasih saya tambang batu bara. Kasih saya ladang minyak. Kasih saya rumah sakit. Kasih saya banyak sekali usaha. Dari usaha itu ya Allah, nanti aku akan dedikasikan untukmu ya Rabb. Aku akan berikan kembali untukmu ya Allah. Alhamdulillah, nggak ada yang dikasih. Sampai sekarang boro-boro tambang emas, toko emas juga saya nggak punya. Sampai sekarang saya tidak pernah buka satupun restoran. Walaupun warung Tegal saya nggak punya. Warung Tegal nggak bisa dibilang walau loh ya. Iya kan, nggak punya juga. Catering kerantangan nggak punya. Padahal doanya kayak gitu. Saya minta sama Allah Ta'ala, kasih saya begini begitu, sampai saya bilang kasih saya pesawat terbang, kasih saya bus, kasih saya segala rupa usaha. Tidak ada. Kecuali beberapa aja kayak Petren, Miracle, ya sosok lah. Dan saya buktiin begitu punya Miracle, bang sedekah 100%. Janjinya buat Allah. Ketika saya buka Petren, 90% saya kasih ke Allah. Nah gitu teman-teman videonya. Nah teman-teman, di video itu kan Yusuf Mansur bilang bahwasanya dia itu berdialog ruhiyah gitu, intinya berdialog secara ruh gitu dengan Allah. Saya juga nggak tahu ya, mungkin orang-orang yang tasawuf atau apa itu mungkin ada yang pernah bilang kayak gitu, tapi buat saya pribadi, kalau saya berdoa itu saya tidak sedang berdialog sebenarnya, saya lebih pada mengutarakan apa ya, keinginan saya gitu, atau memohon sesuatu yang Allah, hanya saja Allah gitu ya, hanya saja Allah, yang hanya saja artinya hanya dia saja gitu ya yang bisa melakukan permohonan-permohonan saya gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalkan kita melihat Yusuf Mansur di sana berbicara secara ruhiyah, mungkin ada hal yang terkait dengan yang namanya wali gitu ya, karena dia suka menyebutkan, sebenarnya dia sering nyerempet-nyerempet bahwasanya dia ingin dianggap wali gitu ya teman-teman. Ada banyak videonya di saya. Nah tapi kita sedang nggak ngebahas itu ya teman-teman, kita sedang ngebahas bahwasanya di acara itu Yusuf Mansur kan berbicara gitu kayak meminta gitu secara ruhiyah, walaupun saya nggak percaya gitu ya. Dia itu pingin dikasih jaringan restoran, dia pingin dikasih jaringan hotel, terus dia pingin dikasih jaringan tambang dan lain-lain gitu ya teman-teman. Tapi dia menyebutkan jaringan batu bara di sana, jaringan tambang. Terus dia juga menyebutkan jaringan hotel gitu ya teman-teman. Terus kemudian dia bicara di sini, saya catat ya teman, dari usaha yang untuk yang dia kumpulkan itu nantinya untuk didedikasikan kepada Allah. Nah itu ucapan dia. Nah ketika dia berbicara di panggung ceramah itu, kan itu di tahun 2014 teman-teman bisa koreksi, bisa cek ya di video itu, cek aja ketika Yusuf Mansur di luar negeri itu 2014 itu sebenarnya masa-masa yang cukup krusial di kehidupan Yusuf Mansur itu, karena ada seorang pengusaha batubara yang pada saat itu ya masuk ranah pidana gitu yang berkaitan dengan Yusuf Mansur. Sebenarnya bukan pengusaha lah ya, seorang mafia gitu, seorang penipu gitu ya, penipu kasus batubara yang terkait dengan sekarang itu Pak Jayani dan kawan-kawan di kasus CBN batubara, artinya investasi batubara yang katanya di tanah bumbu itu. Nah, menarik buat saya, bukan hanya itu, dia bilang di sana doanya itu nggak dikabulkan gitu ya. Dia nggak sampai sana, sampai tahun itu dia nggak punya jaringan restoran, bahkan nggak punya warteg. Nah, teman-teman, 2011 itu Yusuf Mansur pernah membuat acara gerak santai gitu dengan label warung penyet. Itu jelas ada. Terus kemudian dia juga punya warung penyet
apa ya, salah satu di Jakarta ya wilayahnya, saya tahu tempatnya, dan itu udah tutup. Nah kemudian dia juga di tahun-tahun kemudian dia bilang kepada di TV One dan di banyak video dia bilang 2010 dia sudah bergabung dengan Jody mendirikan Warung Group. Nah jelaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu berbohong. Nah soal tambang, kenapa dia masih mengucapkan dia ingin dilihat mewah sebenarnya, walaupun di kasus tambang batubara itu Yusuf Mansur kan jelas-jelas melakukan kalau berdasarkan tuntunan dan sudah dituntut ya teman-teman, saya Yusuf Mansur ya jelas melakukan manifestasi dalam tanda bahasa yang kita gunakan yang sering digunakan oleh masyarakat itu adalah penipu, tanda keras gitu ya. Nah itu salah satu yang menurut saya paling krusial pada saat itu di tahun itu 2014 itu dia harus memenuhi keinginan apa ya para investor yang mungkin di luar JBN atau di JBN sendiri yang sudah menuntut secara langsung kepada Yusuf Mansur ke rumahnya di tahun itu ya. Terus lagi ada kasus posisinya teman-teman, ada kasus dengan CIMB gitu ya. Itu ya terkait apa ya kredit yang katanya itu digunakan untuk satu perusahaan, itu masih ada kaitannya. Nah teman-teman, terus di tahun 2014 Yusuf Mansur itu sudah bukan merintis ya, sudah meminta investasi itu apa ya semacam hotel gitu, kondotel ya, kondotel kayak model-model yang dibangun perusahaan-perusahaan besar seperti Pangegar atau misalkan Aston, itu model semacam seperti itu. Jadi kayak dibayar per kamar itu di Yogyakarta itu ada investasi MoeVD, itu jelas lah, saya punya videonya banyak. Yusuf Mansur itu nggak bisa mengelak, dan tentu saja patungan usaha. Nah kalau kita melihat dengan pola Yusuf Mansur seperti itu, ada kata-kata yang menarik ya teman-teman di akhir-akhir video yang tadi itu. Dia menyebut walaupun Yusuf Mansur nggak punya semua itu, tapi orang-orang yang punya tambang atau punya toko emas itu ngasih itu, dan yang punya restoran ngasih hasilnya, agar orang-orang yang di sana intinya adalah sama-sama ngasih gitu ya. Karena ya sudah terlihat bahwasanya Yusuf Mansur memamerkan kehebatan dia walaupun dia nggak punya usaha. Itu ceritanya di situ ya, walaupun usahanya tumpang tindih gak jelas, banyak yang ya menurut saya banyak yang akhir-akhirnya ujungnya itu merugikan umat. Misalkan seperti MLM juga yang dia Yusuf Mansur pamerkan di sana, Miracle itu kan juga merugikan masyarakat ya, apalagi Pak Trend bukan cuma masyarakat sebagai nasabah atau misalnya masyarakat sebagai user, tapi juga karyawannya nggak dibayar. Itulah teman-teman, intinya adalah ketika Yusuf Mansur berbicara tentang kehebatan dia, tujuannya adalah agar orang-orang yang ada di depan, audiens yang ada di depan itu adalah untuk bersedekah kepada dia. Pada saat itu mungkin karena banyak tuntutan ya, 2014 itu banyak tuntutan, mungkin ada, saya nggak tahu ada apa dengan CIMB gitu sehingga Yusuf Mansur diputus, tanda tangannya dipalsukan, agak aneh gitu ya. Terus kemudian ada kasus yang mungkin orang per orang itu nuntut langsung dari JBN atau dari pihak lain ya teman-teman. Saya punya informasi bahwasanya ada seorang pengusaha yang memang langsung kepada Yusuf Mansur mengancam gitu, mau dalam tanda kutip bla bla gitu ya, dan itu harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, kalau enggak ya walau alam lah teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi intinya adalah ya Yusuf Mansur mungkin berbohong itu ya teman-teman. Kalau melihat Yusuf Mansur kelihatannya berbohong pada saat ini, menurut saya itu karena ini sering sekali dilakukan sama Yusuf Mansur. Menurut saya Yusuf Mansur itu tabiat pembohongnya itu memang udah melekat pada dirinya. Jadi kalau Yusuf Mansur dikatakan kenapa Yusuf Mansur jadi aneh seperti itu gitu, sebenarnya Yusuf Mansur dari dulu itu pembohong gitu teman-teman. Jadi jelas ya, Yusuf Mansur dari dulu ini sekarang jadi owner warung stick ini yang mungkin akan menyanggah kehidupan Yusuf Mansur, walaupun Yusuf Mansur sedang mencari-cari partner bisnis yang lain, tapi kemungkinan besar bahwasanya warung stick ini sebagai penyanggah kehidupan dia gitu teman-teman. Ya intinya Yusuf Mansur memang cocok gitu ya, misalkan kalau bukan Yusuf Mansur sih, lebih tepatnya Jam'an Nur Ratib Mansur ini, saya pertegas ya, Jam'an Nur Ratib Mansur ini pantas dicap sebagai pembohong, dan itu berbohong dari dulu berulang-ulang. Faktanya banyak sekali di video saya, termasuk salah satunya ya dia bisa berubah daun jadi uang gitu teman-teman. Sampai sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.